Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pelajar SMP, ketemu lagi ya kita di Niza Channel. Kali ini kita akan membahas materi matematika SMP. Materi ini ada beberapa bagian. Jadi supaya kalian dapat memahami materi secara utuh, jangan lupa ya untuk mempelajari video-video yang lainnya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video baru, kalian bisa langsung tahu. Maksud juga ya buat yang udah subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk adik-adik kita mulai materi kita kali ini mengenai aljabar ya. Ini merupakan materi matematika SMP. Nah, pada video kita kali ini kita akan fokus pada penjumlahan dan pengurangan aljabar. Tapi sebelum kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan aljabar, kita akan pahami dulu ya istilah-istilah dalam aljabar. Nah, coba kakak udah buatkan nih untuk kalian nih ya. Nah, perhatikan. Ini di layar udah ada bentuk aljabar. Ini contoh aja ya. Jadi contohnya misalkan ada 4A tambah 3B tambah 2C dikurang 5D tambah E tambah 6. Nah, ini panjang nih. Ini kakak sengaja buatkan bentuk yang panjang supaya kalian paham ya, bisa paham tentang istilah-istilah dalam aljabar. Nah, di sini dalam aljabar itu kita kenal yang namanya variabel. Nah, apa sih variabel? Variabel itu, nah ini ada nih, kakak udah buatkan. Ini di sini variabel. Variabel itu biasanya dinyatakan dengan huruf. Jadi yang mana nih? Oh, A nih. Di bentuk aljabar kita kali ini kita punya variabel A, variabel B, variabel C, variabel D dan variabel E. Ya. Jadi variabel ini biasanya dinyatakan dengan huruf. Nah, apa itu variabel? Variabel itu merupakan besaran matematika yang nilainya bisa berubah. Jadi kita belum tahu nilainya berapa. A ini ada nilainya ya, kita belum tahu. Nilainya bisa berapa aja. Ngerti ya? Jadi dalam aljabar itu yang pertama yang perlu kita pahami, kita kenal istilah variabel. Variabel itu apa? Variabel itu biasanya yang dinyatakan dengan huruf. Hurufnya bisa huruf besar, bisa huruf kecil, bisa pakai pangkat gitu ya. Jadi di sini 4A berarti variabelnya A, tambah 3B variabel B, tambah 2C variabelnya yang C ini dikurang 5D, D ini variabelnya, tambah E variabel. Yang 6 tidak ada variabelnya karena nggak ada hurufnya. Itu ya adik-adik ya. Nah, istilah yang kedua kita kenal dengan istilah koefisien. Nah, koefisien apa? Koefisien adalah angka di depan variabel. Oke? Jika depan variabel tidak ada angka, maka koefisien adalah 1. Jadi yang kedua, istilah yang kedua, yang pertama tadi variabel ya adik-adik ya. Nah, yang kedua itu koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien merupakan angka di depan variabel. Yang mana? Coba kita lihat lagi bentuk tadi. Nah, ini lihat di sini. Ini kan variabelnya A. Di depan A ada angka 4 ya, berarti koefisiennya 4. Jadi variabel A ini berkoefisien 4. Jadi yang mana koefisien? 4, 3B, 3 berarti koefisiennya ini 2, ini minus 5 nih yang D, koefisiennya dia adalah minus 5. Dan E kan nggak ada angkanya nih ya. Nah, kalau nggak ada angkanya berarti koefisiennya 1 ya adik-adik ya. Jadi kita memiliki koefisien 4, 3, 2, negatif 5, dan 1. 6 kenapa bukan? 6 ini lain lagi nih. 6 ini merupakan konstanta nih, istilah yang ketiga. Jadi yang ketiga, tadi pertama variabel ya. Yang kedua koefisien, dan yang ketiga itu konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta merupakan bilangan tetap, yaitu angka yang tidak ada variabelnya. Nah, dari soal kita di atas itu konstantanya adalah 6. Nah, kita pahami lagi, kita balik lagi ke atas ya. Oke, kakak akan ulang nih. Jadi kita punya 3 istilah. Yang pertama variabel. Variabel itu merupakan besaran matematika yang kita belum tahu nilainya berapa. Supaya gampangnya kita tinggal lihat yang mana yang huruf itu adalah variabelnya. Jadi kalau di sini ada 4A berarti variabelnya A, variabelnya B, variabel C, variabel D, dan variabel E di contoh kita kali ini. Nah, yang kedua itu koefisien. Koefisien merupakan angka di depan variabel. Berarti berapa aja koefisiennya? Oh, koefisien A adalah 4, koefisien B adalah 3, koefisien C adalah 2, koefisien D adalah negatif 5. Ini bukan dikurang 5, tapi negatif 5 nih ya, kesatuan ya. Koefisien E adalah 1. Manakah? Nggak ada angka satunya. Kalau nggak ada angka, berarti ada 1 yang tidak ditulis ya adik-adik ya.
Nah, terus yang ketiga ada konstanta. Yang mana konstanta? Ini 6 ini konstanta. Angka tetap. Dia ciri-cirinya nggak ada variabelnya. Ngerti ya? Nah, terus ini kita pahami juga nih, aku udah buatkan juga nih. Kan ada 4A ya. Apa sih artinya 4A? 4A artinya 4 dikali A ya. Jadi A itu ada nilainya. Misalkan diketahui nilai A adalah 6, berarti 4A sama dengan 4 dikali 6 gitu. Misalkan kalau A-nya 6. Kalau A-nya 10 gimana, Kak? Oh, berarti 4 dikali 10. Jadi 4A artinya 4 dikali A. 3B juga sama. 3B artinya 3 dikali B. 2C apa artinya? 2 dikali C. Negatif 5D artinya negatif 5 dikalikan dengan D. Jadi kalau D-nya dapat, misalkan D-nya 1000, berarti berapa itu min 5D? Berarti min 5 kali 1000, berarti min 5000. Jadi variabel ini sebenarnya ada nilainya, cuma kita belum tahu nilai berapa. Ngerti ya adik-adik ya? Nah, itu yang tahap awalnya. Kita harus memahami istilah variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari operasi hitung pada aljabar. Nanti ada penjumlahan dan pengurangan di video kita kali ini ya, yang kita akan bahas. Yang kedua, ada perkalian dan pembagian. Kita akan pelajari yang penjumlahan pengurangan dulu. Nah, ini ada ketentuan nih ya. Menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk aljabar adalah dengan cara menambahkan ataupun mengurangkan koefisien. Koefisien angka depan variabel ya. Koefisien suku-suku yang sejenis. Nah, yang mana sih yang sejenis maksudnya? Itu yang sama hurufnya dan sama pangkatnya. Kita lihat. Sederhanakanlah bentuk aljabar di bawah ini. Nah, kita punya bentuk aljabarnya 6x kuadrat tambah 8x dikurang 3x kuadrat tambah 9x tambah 12. Di sini memang bervariabelnya itu hanya x ya. Tapi ada yang X pangkat 2, ada yang X aja. Nah, dalam aljabar kita akan menjumlahkan dan mengurangkan yang sama dan sejenis. Jadi, nih, sejenis ya. Nah, suku-suku yang sejenis. Sejenis itu gimana sih? Kalau ada X pangkat 2 sama X pangkat 2 aja bisanya. Kalau yang X sama yang X. Kita lihat, sini penjelasannya. Nah, kita punya 6x kuadrat tambah 8x dikurang 3x kuadrat tambah 9x tambah 12. Nah, kita akan menggabungkan atau menjumlahkan yang sejenis, berarti yang x pangkat 2 dengan x pangkat 2. Siapa bisa digabung? 6x kuadrat dengan negatif 3x kuadrat. Kita dekatin aja nih. Jadi angkanya lepas-lepas nih ya. Jadi 6x kuadrat negatif 3x kuadrat. Oke ya. Terus siapa lagi yang sejenis? 8x dengan 9x. Kita gabung lagi. Kita dekatkan ya. Jadi 8x tambah 9x nih. Ini dia. Baru terakhir 12. 12 dia konstanta yang nggak ada temannya ya. Nggak ada yang sama. Berarti tambah 12. Ini keterangannya. Dekatkan atau kumpulkan suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Oke. Itu udah kita lakukan nih. 6x pangkat 2 dengan negatif 3x pangkat 2. 8x dengan 9x. Terus gimana? Terus kita akan tambahkan sama kurangkan sesuai sama perintahnya. Koefisiennya aja. Jadi kan di sini x pangkat 2 nih. Ada angka 6 kan? Ini juga ada angka min 3 kan? Berarti 6 dikurang 3. Nah, variabelnya x kuadrat sama-sama x kuadrat. Terus ini juga sama nih. Berarti 8 tambah 9x. Baru tambah 12. Nah, kerjakan seperti biasa. Berapa 6 dikurang 3? 3 kan ya? Jadi 3x kuadrat. 8 tambah 9, 17. Berarti 3x kuadrat tambah 17x tambah 12. Nah, ini hasil akhirnya. Gitu adik-adik ya. Jadi kita harus kita dekatkan dulu yang sama dan sejenis. Di sini kan dia kan sama nih, x semua, tapi kan nggak sejenis ya. Ada yang pangkat 2, ada yang hanya x aja. Berarti yang bisa digabung itu hanya yang sama dan sejenis. Berarti 6x pangkat 2 dengan negatif 3x pangkat 2. Terus 8x dengan 9x. Setelah digabung, kita akan kerjakan sesuai operasinya. Jadi 6 dikurang 3, 3. 8 tambah 9, 17. Tambah 12. Nah, coba kita akan lihat contoh yang berikutnya nih. Nah, di sini bentuknya agak kompleks. Kita hati-hati dengan bentuk pangkatnya ya. Jadi yang bisa digabung ingat yang sama dan sejenis. Di sini ada soal nomor 2. Soalnya adalah 12a kuadrat b, variabelnya ini digabung ya, a kuadrat b,
ditambah 15AB kuadrat. Coba lihat, ini nggak sama ya adik-adik ya. Di sini A pangkat 2B, di sini AB pangkat 2. Dia tidak bisa digabung karena dia nggak sama variabelnya. Oke? Teruskan, negatif 7A pangkat 2B. Nah, ini sama dengan 12 ya. Sama nih. Ditambah 3AB kuadrat sama dengan yang 15, baru tambah 9. Nah, kita udah tahu nih, dia harus sama dan sejenis. Berarti kita dekatkan 12 dengan negatif 7. Nih, kita kerjakan nih. Jadi, kita ambil 12A pangkat 2B dikurang 7A pangkat 2B. Kenapa hanya mereka? Karena yang sama persis ya 12 dengan negatif 7 bervariabel A pangkat 2B. Kemudian, tambah 15B kuadrat dengan 3AB kuadrat. Nih, sama juga nih variabelnya kan? Sama persis ya. Tambah 9. Nah, setelah didekatkan kita akan gabungkan nih. Oh, berarti 12 dikurang 7 ya nih. 12 dikurang 7 variabelnya A kuadrat B. Terus 15 ditambah 3. 15 tambah 3 AB kuadrat tambah 9. Berapa 12 dikurang 7? 5 ya adik-adik ya hasilnya ya. Jadi ini 5A kuadrat B. Ini 5A kuadrat B. 15 tambah 3 itu 18. Tambah 18AB kuadrat tambah 9. Nah, seperti itu. Ngerti ya? Sekarang ini kan penjumlahan semua ya. Ini penjumlahan dan angka negatif ya. Nah, sekarang pengurangan. Nah, pengurangan ini yang harus hati-hati ya adik-adik ya. Yang gimana yang pengurangan? Yang ada kurungnya seperti ini. Coba lihat. Kita punya bentuk 4A kuadrat tambah 3A tambah 1 dikurang dalam kurung nih, dalam kurung ya. Jadi kurangnya buat semua nih, dikurang dalam kurung 2A kuadrat dikurang 5A tambah 8. Nah, kalau ada bentuk pengurangan seperti ini, berarti nih kurangnya atau negatifnya untuk keseluruhannya nih, keseluruhan angka di belakang dalam tanda kurung ini. Ngerti ya? Jadi negatif ini untuk seluruh angka di belakang dia yang berada dalam kurung. Nanti kalau ada angka di luar kurung nggak ikutan lagi, ini cuma dalam kurungnya aja. Nah, bagaimana cara membuka kurungnya? Kita harus buka kurung ini dengan cara mengalihkan negatif ke setiap angka di belakang ini. Nah, bagaimana sih cara mengalihkannya? Mengalihkan dengan negatif itu artinya tinggal mengganti tandanya aja. Jadi ini minusnya di sini aja nih yang lebih jelas ya. Ini minus buat semua kan. Nah, minus dikali 2A pangkat 2 jadi min 2A pangkat 2, minus dikali min jadi plus, min dikali plus jadi min. Atau kalau ada tanda kurung depannya negatif berarti semua berubah. Nih plus jadi min, min jadi plus, plus jadi min. Seperti adik-adik ya. Jadi tahap awal kita akan membuka kurungnya. Bagaimana caranya? Kalikan negatif ke semua angka dengan cara membalik semua tandanya. Jadi 2 jadi negatif, nih jadi positif, 5-nya 8 jadi negatif. Oke, kita kerjakan. 4A kuadrat tambah 3A tambah 1 dikurang dalam kurung 2A kuadrat min 5A tambah 8. Berarti depan tulis lagi 4A kuadrat tambah 3A tambah 1. Nah, min 2A kuadrat ini jadinya plus ya, plus 5A ini jadinya min 8. Kita kumpulkan nih yang sejenis. Yang sejenis siapa sih? Oh, 4A kuadrat dengan negatif 2A kuadrat. Nih, kita kumpulkan. Terus 3A dengan 5A, gitu ya. Terus 1 dengan min 8 yang sama-sama konstanta. Dah. Kalau udah dikumpulkan, kita baru kerjakan. Berarti ini 4 dikurang 2 ya, A kuadratnya. Ditambah 5 ditambah 3. 3 tambah 5. Tambah 1 dikurang 8. Berarti 4 dikurang 2 hasilnya 2A kuadrat. 3 ditambah 5, 8A negatif 7. 1 diambil 8, negatif 7 ya. Jadi 2A kuadrat tambah 8A dikurang 7. Oke adik-adik ya. Jadi kalau misalkan ada tanda kurang, ini kurang ini buat semua angka ya, bukan buat angka depannya doang ya, tapi buat semuanya. Jadi selagi ada kurungnya nih, ini ada kurungnya kan, berarti ini negatifnya buat 2, buat min 5, juga buat 8. Oke ya? Nah sekarang nih, gimana kalau ada berupa soal cerita? Nah ini ada 2 bentuk yang cukup bahaya nih adik-adik ya. Jadi kalau kita nggak tahu konsepnya, kita anggap ini sama. Jadi kalau ada kalimat pengurangan A oleh B. A oleh B. Kalau A oleh B itu nggak ada masalah, berarti A dikurang B. Jadi kalau kalimatnya oleh, katanya oleh, berarti A dikurang B.
Tapi kalau katanya dari, pengurangan A dari B. Kalau A pakai kata dari, berarti dibalik. Belakang diambil depan, berarti ini artinya B diambil A. Hati-hati ya, kalau misalkan kalimatnya itu berupa soal cerita. Kalau oleh, nggak masalah, urutan. Kalau dari, dibalik. Nah, kita lihat soalnya. Nih, hasil pengurangan 4x tambah 5y tambah 1 oleh 3x min 2y min 9 adalah, nah, kalimatnya oleh berarti nggak masalah, yang depan diambil yang belakang. Yang depan nggak usah pakai kurung, yang belakang harus pakai kurung, karena kurangnya untuk semuanya. Oke, ini kita lihat di sini. Nah, ini dia. 4x tambah 5y tambah 1 dikurang, nah kasih kurung nih, 3x min 2y min 9. Nah, udah ya. Karena dia negatifnya buat semua dikurung, berarti nanti kalau pas saat kita buka kurungnya, nih 3x jadi min 3x, jadi plus 2y, jadi plus 9. Nah, kita buka kurungnya nih. 4x tambah 5y tambah 1 min 3x tambah 2y tambah 9. Negatifnya buat semua dalam kurung ini. Ngerti adik-adik ya? Nah, kumpulkan deh yang sejenis. Siapa sejenis? 4x sama min 3y, 5y dengan 2y, 1 dengan 9. Berarti 4x diambil 3x berapa adik-adik? 4 diambil 3 ya? 1 ya? 1x, x aja. Nah, 5y tambah 2y, 7y ya? 5 tambah 2, berarti 7y. 1 plus 9 hasilnya 10. Nah, ini dia. Ngerti ya? Jadi kalau pakai oleh, langsung depan dikurang belakang. Nah, ini yang kedua nih, aku udah buatkan. Yang pakai dari. Kalau pakai dari, pengurangan 2A tambah 7B dari 9A dikurang 3B. Dari berarti belakang diambil depan. Oke, belakangnya adalah 9A min 3B. Depannya 2A ditambah 7B. Berarti 9A dikurang 3B dikurang, kasih kurung 2A tambah 7B. Karena pakai dari. Oke adik-adik ya, dari ya. Berarti di sini 9A dikurang 3B, ini minusnya buat semuanya, 20 jadi minus, 7 jadi minus juga. Jadi ini jadi minus, ini juga jadi minus. 9A dikurang 3B dikurang 20A dikurang 7B. Kita gabung A sama A, B sama B. Berarti 9A dikurang 20A, 9 dikurang 20. Nah, ini gimana sih? Ini kita bingung. Kalau bingung tambahin tambah aja di sini, tambah ya. Nah, tambah habis itu nanti kita bikin angka dia ada kan min 3 koefisiennya. Jadi ditambah aja, tambahin. Nah, ini negatif 3 dikurang dikurang 7B. Berarti 9 diambil 20 min 11A min 3 dikurang 7 min 10 ya. Kali plus, jadi tetap min 10B. Jadi hasilnya adalah min 11A dikurang 10B. Nah, ini adik-adik ya. Jadi tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, pahami lagi. Kalian bisa cek lagi, lihat lagi penjelasan di atas ya, supaya lebih paham. Jangan lupa kalian juga siapkan kertas dan alat tulis kalian untuk mencoba mengerjakannya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Sekian dulu ya materi kita kali ini. Kalian juga bisa mempelajari materi-materi video lainnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa langsung tahu kalau ada video baru. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.